dikasih minum anjing dengan kaumnya, dia meninggal dunia, kemudian dia masuk surga. Berarti masih ada, dia punya kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan, itu takdir dia Pak. Jangan diikuti. Dek gitu kayak orang sebelah gitu. Tidak. Masing-masing punya endingnya tersendiri. Itu adalah ibroh bagi kita. Naudzubillah, kita selama ini getol, naudzubillah suul khotimah. Dan jangan menjudge orang lain kaitannya dengan dia tidak suka beribadah. Bisa jadi dia orang yang lebih mulia masuk surganya Allah. Nah, itu Pak, kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah. Cukup dulu Pak ya? Nah, cukuplah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas jamnya. Tidak ada yang ditanyakan Pak? Ayah. Ya. Ya. Seperti maaf mungkin Pak ya, bendera Arab Saudi ya. Apa? La ilaha illallah. Ya mungkin itu hakikatnya adalah kalimah yang agung Pak. Sehingga menjadi satu apa? Ditasarufkan bagaimanapun juga perjuangan ini harus karena Allah. Jadi mungkin itu punya simbol-simbol dan tujuan tersendiri. Itu karena adalah kalimah a'dham, kalimah agung. Seperti dalam simbol-simbol itu suka dipakai. Ya sebagian ormas juga ada yang memakai simbol kalimah la ilaha illallah. Boleh tidak Pak? Boleh. Karena kaitannya itu adalah dengan keagungan. Mungkin kita salurkan kepada satu keinginan ya untuk memuliakan kalimat tauhid. Karena la ilaha illallah ini adalah kalimatut tauhid, kalimat tauhid. Yang tidak boleh itu jika kalimat tauhid dihinakan. Ke atas pangitan Pak ya. Jangan bujeng-bujeng kalimat tauhid. Bendera negara saja diinjak-injak, warganya marah Pak ya. Apalagi kalau ada kalimat la ilaha illallah, itu mungkin. Jadi kehati-hatiannya lebih ke arah sana sebetulnya mah, ditakutkan. Tapi kalau sama-sama bisa menjaga untuk menegakkan kalimat tauhid. Karena liwat Rasulullah pun juga Pak. Kan Rasulullah punya liwat Pak ya. Kalau perang itu membawa liwat. Liwat itu apa? Bendera. Bendera itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah, lebih mengikuti sunnah, tidak apa-apa. Ini adalah satu panji kemenangan atas dasar kalimat la ilaha illallah. Itu mungkin ya, itu kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah. Saya sedikit aja ya. Ini tadi untuk contoh sholat Rasulullah dari bacaan surat-suratnya itu ya. Jadi kalau saya lihat tidak berurutan dari Al-Baqarah ke An-Nisa langsung ke Al-Imran. Betul. Apakah itu memang seperti itu bisa? Jadi tidak berurutan dari harusnya kan Al-Baqarah dulu, lalu Al-Imran, lalu An-Nisa. Ini kan langsung meloncat ke ke Al-Imran dulu. Ya, saya akan menjawabnya dalam kitab Al-Adhkar Pak ya. Begini, kalau masuk kepada ranah fikih, tadi Pak membaca surat itu hukumnya sunnah. Kalau mampu dan bisa seperti Rasulullah, seyogyanya seperti itu Pak. Karena masalahnya kemampuan diri kita udah apa. Gitu, kata Pak. Jadi kalau mampu mah memang bagus berurutan Pak. Al-Baqarah, An-Nisa. Cuma masalahnya kapasitas seseorang terhadap menghafalan Al-Quran itu berbeda-beda. Makanya kata Nabi memberikan alternatif. Iqra ma tayassara laka minal Quran. Bacalah ayat suci Al-Quran yang paling mudah untukmu. Karena nu gampang kulhu lohor, kulhu asar, kulhu maghrib, kulhu isya. Anu apa eta kulhu deui gitu. Kata saya Pak. Jadi seyogianya memang kalau kita merunut kepada sunnah, makanya memang kita harus punya tugas apa? Menghafalkan Al-Quran sehingga benar-benar kita
mengikuti sunnah Rasulullah itu bukan hanya saja dalam amaliyah yang fardu, tapi dalam amaliyah yang sunnah. Tapi jelas di dalam kitabnya hadis yang sahih, Iqra ma tayassara laka minal Quran, dikembalikan berarti kapasitas kemampuan diri kita masing-masing. Karena kita hafalnya dari punten al-hakumut takasur, kemudian merunut ke bawah surat apa Pak? Al-Asri, kemudian apa? Wailul. Makanya di dalam sholat taraweh suka dihancas seperti begitu. Bagusnya seperti begitu Pak. Jadi jangan ulah acak gitu. Kalau mampu, kalau bisa, ya kalau tidak bisa mah ada apalnya kuluh jeung ina atoina. Eta we dua surat langgeng. Dawam pamir istiqomah padahal manu apalna eta. Itu Pak ya. Jadi kalau mampu boleh, tapi lebih kepada hadisnya Iqra ma tayassara laka minal Quran. Maaf Pak, setelah Al-Fatihah rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4, kemudian Bapak tidak membaca surat, sah tidak sholatnya? Jadi lihatnya ke sana saja, lebih kepada keabsahan ibadah sholat, karena membaca surat ini termasuk sunat hayat. Itu belum tidak termasuk dulu, tapi seyogianya ulah kena ada eta mah sunat hayat mali alas teu kenging Pak. La sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Makanya pada rakaat ke-1 dan ke-2 Rasulullah senantiasa membaca surat. Rakaat ke-3 dan ke-4 beliau tidak membaca surat. Apa alasannya? Saya mengikuti Rasulullah. Jelaslah itu. Nah, kaitannya di dalam kitab Al-Adhkar karangan sama Syekh Imam Nawawi. Satu lagi. Ya boleh. Apa yang saya lakukan untuk